Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Patutlah kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih yang dinyatakan atas setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan seluruh umatnya di muka bumi saat ini bersama-sama memperingati akan hari kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya tetap harus bersyukur secara pribadi bahwa kalau dibilang ini ulang tahun yang pertama, artinya saya baru umur setahun. Kalau saya boleh merenungkan kembali tahun yang lalu 2020, hampir berangkat. Ya. Tapi kalau masih diberi kesempatan emas, adalah karena kasih Tuhan yang dinyatakan kepada secara pribadi kepada saya. Tidak secara kebetulan, dekorasinya saat ini semuanya emas. Artinya saudara semua juga beroleh kesempatan emas yang sama. Amin. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur pada kesempatan emas tahun ini, Natal yang istimewa ini, semua karena anugerah Tuhan semata. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kasih sayang Tuhan. Tema yang dibawa secara nasional dalam sinode kita GPIA adalah Natal bukti kasih sejati. Artinya Natal kelahiran Yesus itu menjadi bukti akan kasih sejati daripada Bapa. Oleh sebab itu saudara, lebih lanjut kita akan baca terlebih dahulu dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 dan yang ke-24. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ke-23 dan ke-24 saya akan baca untuk saudara sekalian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita boleh bersyukur karena begitu sederhananya pengertian yang dibacakan tadi. Ada dua perintah. Yang pertama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Rasa-rasanya kalau ngomong percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sesuatu yang baru. Karena saudara semua adalah orang percaya, bukan? Tidak ada yang istimewa kesannya. Betulkah demikian? Saudara, mengapa ayat ini boleh menjadi nats kita? Karena memang betul-betul kita harus mengevaluasi. Betulkah saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Menilik kehidupan manusia pada hari-hari ini, carut-marutnya kehidupan yang ada, kita melihat iman percaya yang semakin tipis, bahkan zero. Saya hari-hari ini sedang mengumandangkan bahwa orang Kristen telah kehilangan Tuhannya. Bahwa orang Kristen kehilangan kekristenannya. Mengapa hal ini saya ungkapkan? Karena melihat perilaku kehidupan orang percaya yang semakin jauh daripada hakikat atau nilai percaya itu sendiri. Maka kalau sekali lagi kalau kita renungkan, percaya akan nama Yesus bukan sesuatu yang baru.
Dan bukan hal yang asing atau sesuatu yang sulit. Mudah untuk percaya Yesus. Tapi mari kita dalami, betulkah saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus? Yang bisa menjawab saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh orientasi hidup kita berpusat kepada pribadi Yesus. Tidak akan pernah beralih kepada pribadi yang lain. Tidak pernah akan tergeserkan oleh keadaan apapun, sebab memang kita percaya hanya satu nama, Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 dikatakan sebagai berikut. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, kalau ditanya mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ketiga mengingatkan kepada kita secara jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ditanya mengapa kita harus percaya kepada Yesus, sebab Ia menjadi jaminan. Jaminan apa? Kehidupan kekal, keselamatan yang dijanjikan itu ya dan amin. Puisi tadi mengingatkan kepada kita semua bahwa umatnya sungguh tidak lagi berseru kepadanya. Allah rela menghabiskan seluruh ciptaannya dengan air bah. Sehingga hanya 8 jiwa saja yang dikenannya. Dan dengan 8 jiwa diharapkan sesuatu generasi yang baru. Generasi yang takut akan Allah. Tetapi fakta sejarah dan fakta kehidupan tidak pernah ada yang takut akan Allah. Dari masa ke masa, dari abad ke abad, terus hidup manusia dalam kekelaman, dalam kegelapan, dalam kejahatan. Yang tidak lagi peduli akan perintah Allah. Sederhana perintahnya, percaya saja. Enggak minta apa-apa, suruh percaya doang. Tetapi ternyata tidak mudah saudara, karena berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, membuat saudara dan saya kebingungan bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Ketika saudara bingung menyelesaikan persoalan, menunjukkan bahwa saudara belum percaya Yesus. Kalau saudara secara individu, secara pribadi tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka saudara harus serahkan pada Tuhan. Sebab Tuhan selalu mampu. Tapi nanti dulu saudara, jangan buru-buru serahkan. Sebab sesungguhnya dalam diri saudara dan saya ada pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang dituliskan dalam ayat ke-24, ayat ke-24 tadi ya. Ayat yang ke-24, Allah diam di dalam diri saudara. Kalau Allah diam dalam diri saudara dan saya nih, kita ini menjadi pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Yang harusnya bisa menyelesaikan setiap masalah. Tetapi sekali lagi saudara, ini hal yang mudah tapi sulit. Hal yang sulit tetapi sebetulnya mudah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, perintahnya sederhana. Percaya akan nama Yesus Kristus. Sebagai apa dalam pandangan saudara? Sebagai Tuhan dan Juru Selamatkah? Kenapa kita harus percaya? Sebab barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, karena dikalimatkan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan apa? Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Itu sebabnya saudara, rugikah kita percaya kepada Yesus? Jawabnya tidak. Justru kita adalah pribadi yang patut bersyukur karena Kristus Yesuslah saudara mendapatkan segala perkara. Termasuk pada saat ini kita boleh bersama memperingati Natal sekalipun pandemi masih belum dinyatakan selesai. Ya, tetapi kita masih bersyukur dengan berbagai aturan yang ada, kita boleh terus melakukan ibadah dengan baik sekalipun protokol kesehatan rasanya melelahkan. Tetapi buat kita sebagai orang yang beriman, kita harus patut bersyukur karena dengan cara hidup yang baru inilah membuat kita jauh lebih baik, lebih sehat dan sangat-sangat menguntungkan. Sehingga saudara dan saya bisa terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar kepada Kristus. Nah sekali lagi saudara, mari kita taruh percaya kepada nama Yesus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh segala pengetahuan dunia. Kalau yang milenial, yang senang dunia IT hari ini sudah mulai tahu apa yang disebut metaverse. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari sejak purbakala sampai kepada hari ini, dunia itu bukan lebih baik. Sekali lagi catat ya, dunia itu bukan lebih baik, tapi semakin jahat, semakin kelam. Oleh sebab itu akan dihanguskan, akan dihancurkan, akan disingkirkan oleh Allah pada saatnya. Apa yang disebutkan dengan metaverse membawa setiap orang masuk kepada imajinasi yang melampaui akal pikiran manusia yang hanya samar-samar bayang-bayang. Tidak hidup dalam dunia nyata. Tetapi itulah kesukaan manusia hari ini. Bahasa sederhananya adalah ngimpi, melambung, ngawang-ngawang, ya, nggak pernah membumi. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Artinya apa? Itu realita hidup manusia. Tapi kalau nanti masuk ke dunia maya, dunia yang tidak ada wujudnya, saudara, kita didorong untuk punya pikiran dan perasaan sepertinya tidak sedang dalam masalah. Padahal itu semakin berat dan makin besar masalah dalam hidup. Semakin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Semakin jauh pengertian percaya yang sesungguhnya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudara, ini perlu kita renungkan. Bahwa saudara dan saya tidak hidup dalam dunia maya atau dunia bayang-bayang. Tetapi saudara dan saya hidup di dunia nyata. Ada realita hidup yang harus kita jalani dan yang harus kita syukuri. Sebab dengan cara itulah saudara mampu bertahan sampai kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Itu sebabnya saudara sekali lagi jangan pernah terombang-ambing oleh segala keadaan. Baik sakit penyakit, baik pandemi, bahkan juga kerusakan-kerusakan ekonomi yang berlangsung sangat lama. KKS ini mentalnya harusnya lebih baik daripada banyak orang. Karena jauh bertahun-tahun kita sudah siapkan hidup tanpa uang. Tapi nyata-nyata hari ini kita masih berpacu dengan waktu untuk mencari uang. Bukan berarti nggak boleh. Ya, pengertiannya jangan dipersempit ya. Bukan berarti nggak boleh. Tetapi itu bukan segala-galanya. Ya lagi bukan segala-galanya. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biarlah apa yang semakin jahat di dunia ini jangan merusakkan iman percaya kita. Saya berikan ilustrasi. Kapal tidak akan pernah tenggelam oleh air laut yang begitu tak terbatas jumlahnya. Tapi kapal akan tenggelam oleh air yang sedikit yang masuk ke dalamnya.
Setiap hari, setiap waktu sedikit. Setiap hari, setiap waktu sedikit. Terus tambah sedikit, hanya sedikit sekali lagi. Lama-kelamaan kapal itu tidak tahan atau tidak mampu menahan beban. Sehingga akhirnya dunia ini jahat. Tapi jangan pernah kejahatan itu masuk dalam kehidupan orang beriman, orang percaya sedikit demi sedikit. Kompromi demi kompromi, toleransi demi toleransi. Ini yang membuat kita akhirnya kapal kehidupan kita tenggelam, kapal iman percaya kita tenggelam. Kan kalau sudah seperti itu teriak-teriak kayak apapun tetap tenggelam, saudara. Oleh sebab itu jangan biasakan telinga kudus kita ini untuk menampung perkara yang jahat dari dunia. Mata kita yang kudus ini jangan pernah dibiarkan untuk melihat hal yang duniawi, yang jahat dan gelap itu. Agar apa? Iman kita tidak terganggu. Ilustrasi tadi pengertiannya sederhananya begini. Kapal yang semuanya rapi, tidak ada celah atau lubang sekecil apapun, dia akan tetap bisa mengarungi lautan yang besar itu. Amin. Amin. Tetapi sedikit saja lubang. Ya, ada celah namanya. Maka air itu bisa masuk. Dari waktu ke waktu, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Kalau airnya sedikit masuk, makin hari makin banyak enggak? Itu yang membuat kapal itu tenggelam. Sekali lagi ya, kapal tidak akan tenggelam oleh karena air laut yang banyak. Oleh lautan yang besar. Orang percaya tidak akan pernah tenggelam oleh keadaan dunia yang semakin jahat ini. Kalau utuh, kalau tidak ada celah. Maka saya terkadang juga sedih mencoba mencari formula yang paling aman. Untuk pendaftaran ibadah yang paling aman itu seperti apa? Maka mudah-mudahan ke depan nanti bisa mendaftar lebih aman, ceklik, wis beres, ceklik, wis beres. Tapi sekali lagi teknologi itu mahal. Kalau ataupun gereja mengadakannya, jemaat belum tentu mampu mengimbangi teknologinya. Maka perlu ada pemahaman. Enggak gampang, enggak sederhana. Tapi itu celah. Maka sampai hari ini masih tetap muncul stigma atau paham. Ate ibadah kok angele pol. Mau kebaktian aja kok sulitnya luar biasa. Saudara, kalau masih ada yang berpikir begitu, saudara berarti tidak menganggap surga itu ada. Kenapa saya berani definisikan seperti itu? Karena masuk surga itu tidak gampang. Memang kalimatnya gampang, percaya saja. Tapi percaya itu harus ada aplikasinya, percaya itu harus ada pengejawantahannya. Percaya itu harus ada satu bukti bahwa saudara adalah orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang diam di dalam Allah, Allah yang di dalam dia. Dan Allah itu adalah sumber daripada kasih. Orang percaya itu akan memiliki ciri khas. Dia akan memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih akan punya identitas. Orang itu akan sabar. Orang itu akan mampu menguasai diri. Orang itu akan bijak. Orang itu tidak akan bermegah untuk kesombongan diri. Itu sebabnya tidak mudah. Identitas kriteria orang percaya itu ternyata tidak segampang itu. Saya mau simpulkan, surga itu bukan urusan mudah. Surga itu perkara yang sangat serius. Tetapi bukan kuat gagah saudara dan saya, tetapi kasih karunia Allah. Kalau Allah nggak pernah turun ke dunia, maka interaksi manusia dengan Kristus Yesus tidak pernah terjadi. Sulit memahami pikiran Allah. Kalau Allah mau cuman main menang-menangan aja pitesi kabeh. Dan itu sudah pernah terjadi di masa sebelum Nuh
dan keluarga dibiarkan hidup, yang lainnya mati loh saudara. Tetapi Nuh dan keluarganya beroleh anugerah, kasih karunia, perkenanan, dan saya berharap saudara dan saya sama dikenan olehnya, amin. Dan kalau kita masih boleh ada, inilah kesempatan emas, inilah perkenanan emas yang harus kita pergunakan dengan bijak, nggak boleh sembarangan. Maka jangan ada celah, jangan ada keriwian, nanti akan jadi besar. Dan kalau itu sudah mulai masuk berita negatif, berita buruk, terus dari waktu ke waktu, saya mau katakan, saudara nggak akan percaya Yesus. Dan itu banyak ungkapannya, yo gereja, yo percaya, tapi yo jadi menungso kudu ngene, kudu ngono. Nah itu menunjukkan tidak percaya. Halo? Halo? Kalau saudara percaya, tidak ada ungkapan yang sombong seperti itu. Tidak ada keluh kesah, tapi yang ada syukur demi syukur. Mohon maaf, saya berikan kesaksian tadi pagi, persiapan mau berangkat, Ibu Gembala ngomong begini, Bi, ini barusan ada berita. Kenapa? Ini ada 2 yang tidak membatalkan ibadah pagi. Eman ya Bi, padahal orang pengen ibadah pagi itu banyak sekali, kok 2 dibatalkan. Kita juga nggak tahu ada apa. Tapi saya jawabnya sederhana. Udah Mam, nggak usah diurus yang begitu. Kalau kita ngurusin yang begitu malah jadi stres. Nek stres tensinya naik. Nek stres gulanya naik. Nek stres jantungnya deg, ya toh. Udah tenang aja. Udah yang gitu nggak usah dipikirin. Setiap orang punya tanggung jawab masing. Jadi saudara, ini perlu kita paradigma yang baru. Orang percaya itu harus ada kriteria yang jelas. Gak bisa hanya ucapan bibir, aku percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi buktinya gak ada. Oleh karenanya saudara, ini yang diingatkan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara beroleh kasih karunia, keselamatan. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Sebab dialah jalan satu-satunya. Itu sebabnya sekali lagi saudara, mari kita bersyukur untuk perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua adalah supaya kita saling mengasihi. Kalau saudara percaya kepada Yesus tapi tidak saling mengasihi, maka percaya itu tidak nyata, berarti tidak percaya, tidak ada. Karena tadi kriterianya, identitasnya jelas ya, kalau menjadi orang percaya harus ada kasih. Kalau kasih itu mengampuni, kalau kasih itu sabar, kalau kasih itu penguasaan diri dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kata saling itu tidak sepihak. Pak Gembala itu harusnya mengasihi saya. Nah saudara nggak pernah ngasihin saya, nggak ada titik temu nanti. Ya, bukan saya sedang berharap. Tidak, tapi ini menunjukkan satu sikap mental. Kalau kita masih saling mengasihi seorang dengan yang lain, maka akan damailah hidup manusia di bumi ini. Bahkan oleh karena saling mengasihi tadi, percaya yang kita punya, iman yang kita punya, bukan hanya kecil sebesar biji sawi, segede beton saudara, mengkristal. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, komunitas yang kuat, yang tidak pernah goyah oleh apapun. Maka berita-berita yang rada miring-miring udah nggak pernah kita dengar lagi, buang cepat-cepat sampah. Jangan bawa tidur sampah itu, buang. Jangan diwariskan juga sampah itu, buang. Hukum yang kedua di sini atau perintah yang kedua di sini adalah saling mengasihi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah ditanya oleh ahli Taurat begini. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu apa saudara?
bungkam, kata lain ora iso jawab. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli apa? Ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara yang saya kasihi, kita punya catatan dan perlu saudara juga pahami bahwa dalam hukum Taurat itu ada 613 perintah. Ada 613 perintah. Kata perintah itu tidak kata. Barangkali kalau ngapalkan 600 kata mungkin masih bisa hafal. Ya. Saya punya ponakan itu bendera seluruh negara di dunia ini hafal. Ya. Yang kurang lebih 200 sekian. Ya. Hafal. Jadi kalau 600 orang ini pinter banget, IQ-nya tinggi banget, mungkin masih bisa hafal. Tapi kalau ngomong perintah itu bukan kata, kalimat. Janganlah kamu, hendaklah kamu, seharusnya kamu, dan seterusnya. Perintah. Nah saudara yang saya kasih, ada 613 perintah. Atau 613 mitvot dalam bahasa Ibraninya. Mitvot, perintah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika ahli Taurat ini berkata, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus tidak menjawab dengan 613, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat 37 begini bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah, perhatikan, hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pokok, yang esensi, yang utama. Terus dikatakan ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama dengan yang utama dan yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari 613 hanya disarikan, disimpulkan 2 kalimat. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Saulus yang kemudian kita kenal namanya Paulus adalah ahli Taurat. Yang bertanya kepada Tuhan Yesus tadi siapa? Ahli Taurat. Paulus juga ahli Taurat. Benar-benar sekolah. Benar-benar intelektualnya sangat hebat. Bahkan saking ahlinya, maka saking pahamnya tentang hukum Taurat, dia tidak ragu-ragu untuk menganiaya murid-murid Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, apa yang Tuhan buat dan lakukan kepada Paulus ketika ia mendapatkan lawatan, ketika ia mendapatkan kasih karunia daripadanya, maka inilah yang terjadi secara luar biasa saudara. Dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Ayat yang ke-14 dikatakan sebagai berikut. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain, ahli Taurat yang telah bernama Paulus ini bisa menyarikan lebih lagi. Bukan berarti Yesus salah. Tapi kalimat ini mengingatkan kepada kita, kalau saudara mengatakan mengasihi Allah, percaya kepada Yesus, tapi saudara tidak mengasihi sesama atau tidak saling mengasihi, omong kosong. Tidak ada gunanya. Kalau di antara kita masih penendengan, masih pendelian, bahkan di antara kita masih saling memaki, tidak ada gunanya.
Sebab dikalimatkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Standarnya diri saudara. Saudara orang yang mau dianiaya. Saudara mau menjadi anak yang atau orang yang dikhianati. Saudara mau untuk dimaki-maki orang. Saya terlalu yakin tidak ada seorang pun di antara saudara yang hadir pada saat ini berkata, nanti pulang gereja aku tolong pisuano ya. Saya yakin itu tidak ada. Kalau aku metu tolong pendili ono ya. Saya yakin nggak ada. Kalau nggak ada saudara jangan mendelik. Kalau nggak pernah terjadi hal itu tidak diinginkan oleh saudara, saudara jangan pernah maki-maki orang. Karena itu standar. Mau ngomong hebatnya kayak apapun pelayanan, mau ngomong hebatnya apapun kehidupan saudara. Bahkan dalam pengertian mau sugih kayak apapun. Kalau saudara tidak mengerti nilai ini, sesungguhnya percaya saudara adalah omong kosong. Dan ketika saudara menjumpai orang yang seperti ini, saudara tidak usah nuding, lo kok pendeta ngono, lo wong Kristen ngono, lo pelayan ngono, tidak usah, itu sama nanti jadinya. Halo? Lalu kalau melihat seperti itu kemana? Tuhan Yesus kuatkan supaya saya bisa menghadapi ini dengan baik. Apa dengan baiknya? Kasih. Kasih apa? Sabar. Kasih apa lagi? Menguasai diri. Kasih apa lagi? Ramah. Dimaki-maki. Iya Pak, minta maaf. Semoga besok saya tidak salah lagi sehingga tidak dimaki-maki lagi. Kalau konsepnya di sini kita masih ada konek kowe iso ngono karo aku 10 kali lebih jahat dari itu iso. Waduh. Ini kok ngomong percaya yang di mana? Kalau saudara seorang pedagang, ini aplikasi ya. Kalau saudara tahu barang ini adalah sesuatu yang tidak bagus, yang tidak layak untuk dijual. Kalau saudara makan sendiri atau pakai sendiri tidak mau, jangan saudara paksa jual. Dengan konsep berpikirnya gini, lah nek ra tak dol lah aku terus piye rugi no. Aku daripada rugi balik modal rapopo pokoknya tak dol. Orang lain teriak. Orang lain akan teriak. Saudara dagang yang wajar. Kata wajar itu ya yang saudara kalau dipaksa untuk makan bisa makan. Kalau terpaksa makan bisa makan. Contohnya kalau saudara jualan warung, ya kan? Makan gitu ya. Saudara masak asal. Begitu saudara makan, wah enak di gua. Bayangkan orang lain yang bayar dibuang. Terus saudara membuat menderita orang lain kan? Itu tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri loh. Ya. Kalau saudara jualan beras, jualan telur, jualan apa saja yang pakai gramasi atau ditimbang, timbang yang benar. Sebab kalau saudara dikurangi juga marah bukan? Loh ini serius saudara. Ini contoh-contoh mengasihi sesama itu dalam aplikasi realnya sehari-hari kita harus ada. Itu sebabnya saudara dua hukum ini sederhana. Seolah-olah kau pesan kok sederhana begini, enggak. Ini sangat serius, sangat berat untuk dijalankan. Kalau saudara percaya Yesus otomatis mengasihi. Kalau saudara tidak mengasihi, saudara tidak percaya Yesus. Maka Paulus berani berkata, di dalam hukum Taurat tercakup satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia. 613 itu hanya satu kesimpulan, kasihlah sesama manusia. Kalau saudara bisa mengasihi sesama manusia, saudara sedang mengasihi Tuhan. Amin. Maka firman Allah mengatakan ilustrasinya, Tuhan kapan aku memberi engkau makan? Tuhan kapan aku memberi engkau minum? Tuhan kapan aku memberikan engkau pakaian? Ketika engkau peduli kepada hamba yang hina ini, yang kecil ini, sesungguhnya engkau telah melayani aku. Ini aplikasi mengasihi. Tapi saudara jangan terus daftar, Pak Egi tolong aku dikasih. Nah, itu salah. Itu salah. Itu sesat. Gak bisa berharap pada manusia seperti itu. Itu sebabnya sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa Natal adalah bukti kasih yang sejati. Seharusnya kita tidak layak menerima, tetapi kita diperlayakkan
diperkenankan. Sehingga hari ini kita boleh menerima kasih karunia yang besar itu. Maka mari kita naikkan syukur dan kita berkeputusan untuk melakukan apa? Perintah. Perintahnya berapa? Yang pertama, waduh, firman yang kita baca tadi loh. Yang pertama, yang keras. Yang pertama, ya ini perintahnya dua, nih udah kasihlah samamu kan siji malian. Yang kita baca tadi loh. Aduh, haleluya. Kandani kok, iki metu ilang kabeh firmane. Kita harus mikirin tentang mulai tentang itu hadiah ini. Yuk, ayat yang ke-23 dikatakan di sana apa saudara? Yang pertama perintahnya apa? Percaya. Namanya siapa? Yang kedua, saling mengasihi. Perintahnya cuma dua. Tapi kalau disimpulkan, dimulai dengan mengasihi sesama, saudara percaya pada Yesus pasti. Ya, karena saudara sedang mengerjakan akan pekerjaannya Tuhan sendiri. Dan kalau mengasihi sesama atau mengasihi saudara-saudara kita, karena ia berbuat baik, saya sudah katakan minggu lalu, biasa. Tapi kalau orang itu mengecewakan, orang itu nganyel, kayak orang itu benar-benar rusak hidup saudara, menghancurkan hidup saudara. Tapi saudara tetap mengasihinya, itu baru hebat. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi manusia, Natal adalah bukti kasih sejati itu nyata. Manusia dalam keadaan yang dosa, manusia dalam keadaan yang bejat, manusia yang dalam keadaan tidak berkenan di hadapan Allah, tapi Allah mau hadir dalam kehidupan manusia. Bahkan saya mau katakan ayat 24, Allah hari ini malah bukan hanya sekedar datang pada 2000 tahun yang lalu. Hari ini Allah diam dalam diri saudara. Maka penutupnya ayat 22, kita baca bersama-sama 2 dan 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena dan menuruti perintah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya aman. Nah, senangnya pasti ayat 22. Makanya saya waktu diminta untuk mengisi tema, enggak dua-duanya saya enggak munculkan. Iya toh? Dua-duanya enggak saya munculkan. Saya merenung tema yang ini cocoknya ayatnya berapa Tuhan. Supaya 23, 24 ini dipahami, kalau sudah dipahami ayat 22 menjadi jaminan. Tapi kalau saya munculkan 22, orang tuh orientasinya berkat terus. Tapi lupa pengajarannya. Tapi saudara berhasil menerima pengajarannya. Dan pasti ketika paham dan mengerjakannya, berkat akan berdatangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan yang baik dan yang indah. Kami boleh merasakan akan arti Natal yang sesungguhnya saat ini, bahwa Natal adalah bukti kasih yang sejati, yang seharusnya kami binasa, yang seharusnya kami terbuang, tersingkirkan, tetapi Engkau melayakkan. Bahkan Engkau tidak lagi memandang kehinaan demi kehinaan, tetapi Engkau membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karenanya. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Biarlah berita Natal saat ini boleh memotivasi dan memberikan pengharapan yang baru. Dan kami boleh sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Bahkan kami tidak ragu untuk saling mengasihi seorang kan yang lain. Sekalipun hal ini sulit. Tetapi kami mau terus melangkah dan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sudah maju ke depan.